Di daerah pemilihan Aceh I, pada pemilihan umum 2024 ini, untuk pemilihan anggota DPR RI, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara yang cukup lumayan. Di Dapil Aceh I ini, kursi anggota DPR RI dialokasikan sebanyak 7 kursi. Wilayah Dapil meliputi Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidi, Simelue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidi Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Subulus Salam. Dari segi perolehan suara, Partai Persatuan Pembangunan menempati peringkat kelima, dengan perolehan sebesar 137.835 suara atau mencapai 8,36%. Untuk peringkat 1, diraih Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan sebesar 320.033 suara, atau mencapai 19,41%. Peringkat 2 diraih Partai Golongan Karya dengan perolehan sebesar 258.043 suara, atau mencapai 15,65%. Peringkat 3 diraih Partai Amanat Nasional dengan perolehan sebesar 185.867 suara, atau mencapai 11,27%. Peringkat 4 diraih Partai Nasdem dengan perolehan sebesar 158.867 suara, atau mencapai 9,64%. Sedangkan peringkat di bawah Partai Persatuan Pembangunan, yaitu peringkat 6, diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan sebesar 133.277 suara, atau mencapai 8,08%. Peringkat 7 diraih Partai Demokrat dengan perolehan sebesar 130.913 suara, atau mencapai 7,94%. Peringkat 8 diraih Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan sebesar 119.581 suara, atau mencapai 7,25%. Peringkat 9 diraih Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan sebesar 104.005 suara, atau mencapai 6,31%. Peringkat 10 diraih Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan sebesar 28.584 suara, atau mencapai 1,73%. Peringkat 11 diraih Partai Bulan Bintang dengan perolehan sebesar 18.056 suara, atau mencapai 1,1%. Peringkat 12 diraih Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan sebesar 16.630 suara, atau mencapai 1,01%. Peringkat 13 diraih Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan perolehan sebesar 11.359 suara, atau mencapai 0,69%. Peringkat 14 diraih Partai Umat dengan perolehan sebesar 10.516 suara, atau mencapai 0,64%. Peringkat 15 diraih Partai Buruh dengan perolehan sebesar 6.730 suara, atau mencapai 0,41%. Peringkat 16 diraih Partai Perindo dengan perolehan sebesar 4.162 suara, atau mencapai 0,25%. Peringkat 17 diraih Partai Garda Republik Indonesia dengan perolehan sebesar 2.711 suara, atau mencapai 0,16%. Dan peringkat 18 diraih Partai Kebangkitan Nusantara dengan perolehan sebesar 1.620 suara, atau mencapai 0,10%. Jika Partai Persatuan Pembangunan diikutsertakan dalam pembagian kursi di daerah pemilihan ini, maka sebagaimana kaidah pembagian kursi Seinli, maka Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan 1 kursi, yaitu kursi nomor 5.
di mana di dapil ini terdapat alokasi 7 kursi. Bukan kursi terakhir, jadi perolehan kursinya, sebenarnya, kalau dari sisi perolehan suara, aman sentosa. Untuk kursi nomor 1, diraih oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk kursi nomor 2, diraih oleh Partai Golongan Karya. Untuk kursi nomor 3, diraih oleh Partai Amanat Nasional. Untuk kursi nomor 4, diraih oleh Partai Nasdem. Untuk kursi nomor 5, tadi, diraih oleh Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya, untuk kursi nomor 6, diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk kursi nomor 7, diraih oleh Partai Demokrat. Partai yang mendapatkan kursi, semuanya hanya 1 kursi. Jadi perolehan suara yang diperoleh partai politik yang mendapatkan kursi di dapil ini cukup berimbang. Itu kalau pembagian kursi yang didasarkan pada jumlah perolehan suara. Tetapi, berkat ketentuan ambang batas, ceritanya menjadi lain. Bagaimana nasib kursi yang berdasarkan perolehan suara itu? Tanda petik, diperuntukkan bagi Partai Persatuan Pembangunan itu, dengan adanya ketentuan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas minimal perolehan suara, tidak diikutsertakan dalam pembagian kursi. Maka, setelah perolehan suara disusun dengan kaidah Seinli, dengan tidak mengikutsertakan Partai Persatuan Pembangunan, diperoleh susunan pembagian kursi sebagai berikut. Untuk kursi nomor 1 sampai dengan nomor 4, posisinya tetap. Untuk kursi nomor 1, diberikan kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk kursi nomor 2, diberikan kepada Partai Golongan Karya. Untuk kursi nomor 3, diberikan kepada Partai Amanat Nasional. Untuk kursi nomor 4, diberikan kepada Partai Nasdem. Sedangkan kursi kelima, yang secara perolehan suara, jatah Partai Persatuan Pembangunan, dengan ketentuan ambang batas, diberikan kepada PDIP, sedangkan kursi nomor 6 diberikan kepada Partai Demokrat. Berikutnya kursi nomor 7 diberikan kepada PKS. Dengan pemberlakuan ambang batas, PKS mendapatkan pembagian kursi. Demikian, sampai jumpa.